Pilih-pilih terus beli kagak, buang-buang waktu keburu perang. Kowe rasa kakean cangkem tak platok ndasmu we. Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto direncanakan akan tiba di Tokyo, Jepang Sabtu tanggal 27 kemarin tanggal 27 ini dijadwalkan Menhan Prabowo tiba di Jepang bahas akuisisi persenjataan dari Mitsubishi Industri. Usut punya usut, dikutip dari tribunnews.com, beliau akan melanjutkan diskusi mengenai pembelian alutsista Jepang untuk Indonesia. Selain pembelian alutsista Jepang untuk Indonesia, Menteri Prabowo juga akan meminta Jepang supaya ikut investasi di Indonesia di bidang alutsista sehingga dapat memproduksi di Indonesia di masa mendatang. Kesepakatan kedua negara mengacu kepada kesepakatan yang dilakukan November tahun 2020 silam. Brand Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi untuk pertama kalinya melakukan pertemuan resmi lewat Zoom dengan Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 30 menit itu, Nobuo Kishi dan Prabowo Subianto menyepakati pengalihan alutsista kedua negara. Nah, ini Bapak Menhan Prabowo sudah tiba di Jepang. Mudah-mudahan nanti pulang bawa kabar baik. Semoga bisa mengakuisisi frigate buatan Mitsubishi Industri. Tentunya bukan Sugiono Class. Bercanda. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu aja di kolom komentar. Menteri Kishi mengatakan penguatan kerjasama di bidang keamanan alutsista akan dibahas lebih lanjut di antara otoritas pertahanan kedua negara dalam waktu dekat. Kedua menteri sepakat untuk membahas relokasi dan promosi kerjasama teknis di bidang pertahanan kedua negara. Perbincangan antara Menteri Pertahanan Kishi dan Menteri Pertahanan Prabowo berlangsung sekitar 30 menit mulai pukul jam 6:30 malam waktu Jepang. Pada berita sebelumnya, Brand usut punya usut, pemerintah Jepang sedang mempromosikan rencana untuk mengekspor kapal pengawal pasukan bela diri maritim ke Indonesia. Indonesia akan mengimpor 4 kapal pengawal atau frigate dari Jepang dan telah menginformasikan pihak Jepang bahwa mereka ingin membangun 4 kapal frigate Jepang di Indonesia. Setelah transfer of teknologi dan kedua negara kini sedang melanjutkan diskusi mengenai hal ini sehingga Bapak Menhan Prabowo harus terbang ke Jepang untuk memperjelas terkait nasib pembelian 4 frigate dari Mitsubishi ini. Brand kapal pengawal frigate yang diekspor oleh Jepang jenis 30 FFM yang baru akan diperkenalkan ke pasukan bela diri maritim pada tahun 2022 sedang dibahas Kementerian Pertahanan. Lebih lanjut, kapal frigate 30 FFM adalah kapal pengawal yang dapat digunakan untuk berbagai operasi seperti memindahkan ranjau menggunakan pesawat tanpa awak, dan total ekspor diperkirakan mencapai 300 miliar yen untuk 4 unit kapal tersebut. Jika kontrak Indonesia dengan Jepang terrealisasi, itu akan menjadi kasus pertama Jepang mengekspor kapal pengawal ke negara lain, atau ini adalah pertama dalam sejarah frigate buatan Jepang diekspor ke negara lain. Jadi seperti itu. Nah, usut punya usut, Brand. Secara keseluruhan frigate FFM punya panjang kurang lebih 130 meter dan lebar 16 meter. Sebagai sumber tenaga, frigate FFM buatan Jepang ini mengusung teknologi Combined Diesel and Gas atau CODAC, di mana komposisi dapur pacu terdiri dari 1 unit mesin turbin gas roll dan 2 unit mesin dieselman. Dengan bobot penuh, frigate FFM dipercaya nantinya dapat melaju hingga kecepatan kurang lebih 30 knot. Bakal diawaki oleh 90 personel. Frigate rancangan Mitsubishi Industri ini sudah lumayan gencar ditawarkan dalam beberapa pameran. Brand melihat profil frigate ini, tinggal seberapa kuat dugaan Anda mungkin jenis frigate ini pada akhirnya hadir untuk Indonesia, atau sebaliknya apa hanya sebatas mimpi saja. Tapi melihat kunjungan Bapak Menhan Prabowo yang sudah tiba di Jepang membahas tentang alutsista, kayaknya ya jadilah, Brand, jadi seperti itu.
Nah, friend, itu tadi pembahasan admin seputar Menhan Prabowo bahas alutsista dengan Jepang, dan Bapak Prabowo sudah tiba pada tanggal 27 kemarin, jadi diperkirakan tiba di Jepang tanggal 27 kemarin. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Nah, friend, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.